Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, gimana kabarnya? Kita hari ini belajar tentang bab 1 mengenai bilangan ya. Oke, mengenai bilangan. Bab 1 ini mengenai bilangan. Materinya yang A itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari yang pertama ada definisi bilangan bulat, yang kedua urutan bilangan bulat pada garis bilangan, yang ketiga operasi hitung bilangan bulat. Nanti dari ketiga ini Ustazah jelaskan masing-masing materinya. Oke. Nih, yang pertama ada definisi bilangan bulat. Definisi bilangan bulat itu yaitu himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nih, ini namanya himpunan. B ini himpunan. Anggota-anggotanya yang ini. Ya. Anggotanya terdiri dari bilangan negatif. Bilangan negatif tuh dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Kemudian 0. 0 itu ini. 0. Kemudian bilangan positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua, urutan bilangan bulat pada garis bilangan. Ini namanya garis bilangan ya. Garis bilangan ini kita buat garisnya. Tergantung nanti angkanya kalian mau berapa. Kalau sini contohnya Ustazah dari angka bilangan negatifnya min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, dan min 1. Oke. Kemudian bilangan 0. Bilangan 0. Kemudian bilangan positif. Bilangan positif dari sini. Oke. Ya. Lanjut ke 3, operasi hitung bilangan bulat. Coba ya. Operasi hitung bilangan bulat. Dia operasi hitung itu terdiri dari penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan hitung campuran. Hitung campuran di sini maksudnya adalah nanti dalam soal itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadikan satu. Oke. Nah, kita contohkan nih yang A dan B dulu. Penjumlahan bilangan bulat dan B pengurangan bilangan bulat. Kita menghitung hasil penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Oke, jika nih, sini ada catatannya ya. Bilangan tersebut positif, langkahkan satuan tersebut ke kanan. Nih, nanti bilangan positif nih. Kan dimulai dari angka 1 sampai 9. Dia nanti melangkahkan satuannya ke kanan. Kemudian bilangan tersebut negatif, langkahkan satuan tersebut ke kiri. Ya, yang ini dimulai dari min 7, min 6, min 5, min 4 sampai min 1. Jadi intinya kalau misalkan
dijumlahkan ke kanan, bilangan tersebut positif, berarti melangkahnya ke sebelah kanan. Kalau misalkan bilangan tersebut negatif atau dikurangi, itu satuannya ke kiri. Oke. Contoh soal ya. Nomor 1. 5 ditambah 3 sama dengan 5. Cara langkahnya begini. Dimulai dari angka 0 ya. 0 ke 5. 0 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini. Oke, 5 ditambah 3 positif. Positif berarti melangkahkan satuannya ke kanan. 1, 2, 3. Jadi hasilnya sama dengan 8. Oke. Hasilnya 8. Ya. Atau lagi nomor 2, misalkan min 5 ditambah 3. Min 5 ditambah 3. Min 5, mana min 5? Kita cari. Lihat dari 0 ke min 5. Ini min 5. Berarti langkahnya ke kiri. Oke. Min 5 ditambah 3. Positif. Berarti melangkahkan satuannya ke kanan. Kita hitung. Dari min 5. 1, 2, 3. Berarti hasilnya berhenti di sini. Hasilnya sama dengan min 2. Oke. Ya, ini tadi 8. Ini hasilnya min 2. Contoh lagi, 5 dikurang 2. 5 itu positif, berarti dari 0 ke 5 kita langkahkan satuannya ke kanan. Ke 5 di sini. Oke. Kemudian dikurang 2. Dikurang 2 berarti melangkahkan satuannya ke kiri karena dia bilangan negatif. Kita mundur melangkahkan ke kiri. 1, 2. Berarti hasilnya berhenti di sini. Di angka 3. Berarti hasilnya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Oke. Sekarang nomor 4. Contoh yang terakhir. Min 5 dikurang 2. Min 5 dikurang 2. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Min 5. Min 5, lihat dari 0 ke min 5, berarti ada di sebelah kiri karena dia negatif. Min 5. Oke. Dikurang 2, berarti mundur atau melangkahkan satuan ke kiri karena dia negatif. 1, 2, berhenti di min 7, berarti min 5 dikurang 2 sama dengan min 7. Ya. Oke. Paham ya untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Sekarang kita lanjut lagi ke penjumlahan bilangan bulat. Masih penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini dengan cara menggunakan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan, yaitu dengan sifat tertutup, sifat komutatif, dan sifat asosiatif. Ini intinya maksudnya kita
mengurangkan bilangan bulat dengan cara biasa atau dengan manual. Kalau yang seperti tadi kan dengan cara garis bilangan nih. Ya, kalau yang ini dengan cara biasa atau menghitung manual bahasanya. Oke. Contoh soalnya 5 ditambah 3 sama dengan yang kita ketahui bahwa 5 tambah 3 yaitu 8. 5 ditambah positif 3. Nomor 2, min 10 ditambah 5. Min 10 ditambah 5 berapa? Misalkan kalian punya hutang 10, dibayarnya 5, berarti masih ada hutang tidak? Hutangnya masih ada sisa 5 ya. Kemudian nomor 3, 9 ditambah min 3. 9 ditambah min 3, kalau ini 9, tulis dulu, dikurang 3 sama dengan 6. Oke. Kemudian nomor 4, 15 dikurang 2, 13. Kemudian 12 dikurang min 4. Berarti di sini tulis 12 negatif dengan negatif jadi positif. 4 sama dengan 16. Oke. Sini nomor 6 terakhir contohnya. Min 15 dikurang min 5. Ini negatif dengan negatif, berarti min 15 menjadi positif 5 sama dengan seperti tadi soal nomor 2, dia punya hutang 15. Kita anggap negatif ini adalah hutang, berarti min 15 ditambah 5 ditambah ini membayar. Berarti kalau kalian punya hutang 15, bayarnya 5, masih baru 5, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah min 10. Kalian masih ada hutang 10. Oke, itu tadi penjumlahan pengurangan dengan cara manual ya. Sekarang lanjut ke perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat ini dia ada aturannya. Jika positif kali positif sama dengan positif, atau ditambah kali tambah sama dengan hasilnya positif. Yang kedua, positif dikali negatif sama dengan negatif. Kemudian negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Kemudian negatif dikalikan negatif, bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Contoh soal nomor 1, 5 dikalikan 5. Di sini 5 ini positif, 5 ini positif, berarti hasilnya positif, bilangan positif. 25. Oke. Nomor 2, 9 dikali min 4. 9 ini bilangan positif, 4 ini bilangan negatif, berarti hasilnya kita cari di atas. Hasilnya pasti min 36. Oke. Nomor 3, min 8 kali 9. Negatif dikali positif, hasilnya tetap negatif 72. 4, min 7 dikali min 6. Negatif dikali negatif sama dengan positif, berarti 42. Kemudian yang nomor 5, 20 dikali 4. Positif dengan positif, hasilnya positif. 80. Ya. Kemudian yang terakhir, 12 dikali min 2. 12 ini positif, min 2 ini negatif, berarti hasilnya bilangan negatif. Min 20. Oke, itu tadi
perkalian bilangan bulat ya. Kita ada aturannya di sini. Nih, kita baca ini. Oke. Next. Langsung ke pembagian bilangan bulat. Sama seperti tadi bilangan perkalian bilangan bulat, pembagian pun sama, ada aturannya. Dia sama. Hanya di sini bedanya pembagian. Kalau tadi kan perkalian ya. Ini pembagian. Oke. Positif bagi positif hasilnya bilangan positif. Positif bagi negatif hasilnya bilangan negatif. Kemudian negatif dibagi bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Kemudian negatif dibagi negatif sama dengan bilangan positif. Contoh soalnya nomor 1, 20 dibagi 5, 20 bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya 4. Hasilnya 4 bilangan positif. Nomor 2, 18 dibagi min 9, 18 ini positif dibagi bilangan negatif min 9 hasilnya min 2. Kemudian nomor 3, min 4 dibagi 8, min 64 dibagi 8, min 64 ini negatif dibagi bilangan positif hasilnya negatif 8. Nomor 4, min 36 dibagi min 9, negatif dibagi negatif sama dengan positif, berarti hasilnya positif 4. Oke. Itu tadi bilangan pembagian bilangan bulat. Paham ya? Tetap kita ada aturannya di sini. Jika bertemu ini positif dengan positif, hasilnya positif dan seterusnya. Lanjut ke yang terakhir, hitung campuran. Hitung campuran ini tadi sudah Ustazah jelaskan, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya. Dengan menggunakan aturan BODMAS. Aturan BODMAS itu apa? Dia aturannya ada seperti ini. Kalau hitung campuran. Jadi kita harus menyelesaikan terlebih dahulu yang ada operasi dalam kurung atau bracket ya. Kemudian langkah kedua, selesaikan operasi pembagian lalu perkalian. Boleh sebaliknya, kalau ada perkalian atau pembagian itu boleh duluan. Yang terakhir, selesaikan operasi penjumlahan lalu pengurangan, atau sebaliknya pengurangan terlebih dahulu atau penjumlahan, seperti itu ya. Ini langkah-langkahnya. Kalau ada yang intinya gini, kalau ada yang di dalam kurung pada hitung campuran itu harus diutamakan terlebih dahulu ya, kemudian baru nanti yang pembagian, perkalian disusul dengan penjumlahan atau pengurangan, seperti itu. Oke. Contoh soalnya nomor 1. 15 ditambah 24 dibagi 3 min 1 kali 6. Nah, di sini ada aturan yang mana nih? Ada aturan yang operasi dalam tanda kurung atau bracket. Kita kerjain yang ini dulu. Ya. Ini kita tulis 15 tambah 24 dibagi 3 8 min 1 kali 6. Min 1 kali 6 hasilnya apa tadi? Ayo, negatif dikali positif hasilnya min 6. Oke, sama dengan 15 ditambah 8 berapa? 23 dikurang 6 sama dengan 17. Oke. Paham ya? Jadi utamakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Nomor 2, contohnya 35 dikurang 6 kali 6 tambah 1. Lihat di sini aturannya yang mana lagi yang harus didahulukan. Kalau tadi nomor 1 ada dalam kurung, oh berarti dalam kurung dulu dikerjakan. Kalau yang ini yang mana?
Di sini bilangannya, operasi hitungnya ada kurang, kali, dan tambah. Berarti yang harus didahulukan adalah yang perkalian. Berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Kita tulis di sini 35. Jadi min 6 kali 6 sama dengan min 36 tambah 1 sama dengan 35 dikurang 36 sama dengan min 1. Min 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Punya hutang 1, sudah dibayar 1, jadi hasilnya 0. Oke. Contoh soal terakhir, ada 12 dikurang 15 bagi 3 ditambah 7 dikalikan 6 sama dengan mana yang terlebih dahulu? Ayo, sini ada operasi hitungnya kurang, tambah, dan kali. Terlebih dahulu yang pembagian atau perkalian, boleh sebaliknya. Kita tulis dulu di sini 12 min 15 dibagi 5 berapa? Min 3, kemudian 7 dikali 6 positif 42 sama dengan 12 dikurang 3 9 ditambah 42 51. Oke, paham ya? Sudah selesai. Yang terakhir itu hitung campuran. Materi ini cukup sampai di sini dulu. Kalau nanti kalian anak-anak soleh, anak soleha, kalau ada yang tidak paham, bisa tanyakan ke Ustazah Okta langsung. Ya, materi ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.